Hari ini ketemu lagi di ruang bersama pada edisi sore hari ini. Sore, ulang. Ulang, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ulang, Mbak, maaf. Untung sama Mbak Adin, coba. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, pada hari ini kita ketemu lagi di bersama. Nah, pada edisi kali ini bersama dengan Halis lagi, dan hari ini sudah bersama juga dengan kita ada Mbak Adin Kurnia Putri. Gimana Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kali sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Ya, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang Mbak tentang pandemi COVID-19 Mbak terutama. Karena memang ini menjadi pokok bahasan yang sangat menarik ya akhir-akhir ini ya Mbak tentang COVID-19. Nah, mungkin Ya, benar banget. langsung ini aja Mbak, apa namanya, sedikit kasih apa namanya, mungkin cerita dikit aja tentang dampak-dampak COVID terutama pada mungkin mahasiswa atau mungkin orang-orang secara umum ya, terutama berkaitan dengan pekerjaan seperti itu, Mbak. Nah, mungkin beberapa dampak setelah adanya pandemi COVID ini kan, terutama kita akan kesulitan untuk pergi keluar ya, Mbak. Kita bakal lebih banyak melakukan kegiatan di rumah, terutama orang-orang yang memiliki pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kayak gitu, Mbak. Nah, efek-efek seperti ini, ya, efek seperti ini kita masih belum tahu akan berakhir kapan gitu. Jadi sampai saat ini pun kita masih selalu berkutat dengan handphone, dengan sosial media, kemudian dengan hal-hal yang berbau online gitu ya, Mbak. Kalau dari Mbak Adin sendiri sebagai sosiolog ya, dari sudut pandang sosiolog, memandang seperti itu seperti apa, Mbak? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Kalis ya. Jadi begini, memang kemudian pandemi itu kan menjadikan besar, mungkin tidak semua ya, masyarakat itu banyak bekerja, belajar, kemudian termasuk beraktivitas untuk mencari ini ya, keseluruhan tuh malah lebih banyak, lebih besar dari rumah gitu ya. Nah, itu mengakibatkan beberapa hal, salah satunya yang bisa diamati, dan kebetulan kami dari tim riset juga sedang melakukan penelitian, dan ini sudah tahun kedua kami. Nah, itu tentang bagaimana peningkatan screen time ya. Jadi kalau di perspektif sosiologi, itu kan berdampak ya. Bisa dibayangkan bagaimana ketika sekarang bekerja di rumah, dan termasuk kita juga ini kan bertatap muka secara virtual ya. Kita menghindari, mengurangi tatap muka secara langsung, salah satunya dengan media Zoom misalkan. Jadi itu kan screen time itu semakin tinggi, termasuk anak-anak sekolah, kampus, kuliah kita juga kita tatap muka daring gitu ya. Efeknya itu bisa menjadi sebuah peningkatan screen time. Oke, kalau itu bisa berdampak screen time yang arahnya ke hal yang positif dalam artian untuk belajar, bekerja gitu ya. Tetapi ketika justru untuk mungkin bagi anak ya, anak mungkin apalagi mungkin generasi Z gitu ya, yang di bawah generasi milenial gitu, yang mereka sudah lahir gitu, udah megang gitu kan, itu kan sangat berdampak. Sejauh mana kontrol di rumah orang tua ketika memperhatikan si anak. Kurang lebih itu kalau secara umum ya. Kalau dari sudut pandang sosiologi, Mbak, ada nggak Mbak teori-teori yang bakal bisa digunakan untuk menganalisis adanya perilaku terkait screen time ini gitu, Mbak? Iya, gini, kalau untuk secara sosiologis kita mengenal adanya implosi. Dalam artian pandemi ini kan semakin membuat orang berdiam diri di rumah, terus kemudian mengakibatkan segala sesuatunya akhirnya juga
banyak penggunaan screen time ini ya, dalam artian pada akhirnya media digital itu berperan di dalam interaksi gitu kan. Nah, itu sebenarnya inklusi itu kan berbicara bagaimana pada akhirnya kalau itu mengarah kepada hal yang positif. Tapi bagaimana kemudian akhirnya justru menjadi misalkan pola konsumtif. Bagaimana kemudian anak semakin intens bermain games gitu ya. Bagaimana kemudian kita misalkan lebih banyak nonton film gitu ya. Lebih banyak leisure time-nya tuh lebih banyak, mana juga kemudian kita bisa kaitkan inklusi itu kan dari pemikiran Baudrillard ya. Itu juga kita bisa kaitkan dengan misalkan dari Virilio. Virilio menyebut bahwa itu sebagai kehidupan inersia, mager. Istilah mager itu kan sedentary lifestyle ya. Bagaimana orang kemudian seperti kita sekarang lah, hanya berdiam diri seharian full, bisa dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan gitu, di depan layar gitu ya. Apalagi bisa diibaratkan kita memangkas ya, waktu ketika dulu sebelum pandemi, kita kan masih menyiapkan diri untuk siap-siap akan berangkat kerja, akan berangkat kuliah, akan berangkat ke sekolah, itu kan dipangkas ya. Jadi kan semakin banyak waktu untuk kita bisa pegang HP ini, kita bisa mengakses hal-hal kaitannya bagaimana kemudian apapun ya, dan sekarang kan potensi besar gitu ya, makanya itu disebut sebagai sebuah kehidupan inersia. Jadi sedentary lifestyle, gaya hidup mager yang kita bisa katakan itu tidak hanya bisa dikaji secara di ilmu kesehatan ya, tapi kita juga bisa kaji secara sosiologis, dan itu Virilio juga menyebutnya sebagai sedentariness society. Jadi bagaimana masyarakat sekarang ini justru mulai istilahnya berdiam diri di rumah, tetapi mereka masih bisa mengakses segala sesuatunya, dalam artian kita masih bisa berinteraksi dengan media seperti ini. Kita masih bisa mengonsumsi sesuatu dengan GrabFood, GoFood gitu ya. Kita masih bisa berbelanja dengan via misalkan Zalora, kemudian Lazada, apapun gitu ya. Dan itu kan sebenarnya persoalan hari ini yang sedang justru pandemi semakin membuat kita semakin sedentary lifestyle ya, semakin mengakses gaya hidup mager itu. Saya kira begitu kali kalau secara sosiologis ya. Iya, Mbak. Tapi selain kita jadi mager-mageran, ada juga Mbak kadang kasus-kasus kayak misal pekerja-pekerja remote gitu ya Mbak ya, kayak mereka justru kayaknya malah tidak mengenal waktu kerja kayak gitu Mbak. Nah itu bisa masuk ke dalam pokok bahasan ini nggak Mbak? Iya benar banget. Apalagi kalau kita misalkan kita kaitkan dengan digital labor sekarang ya, bikin konten di YouTube gitu kan ya, itu kan sebenarnya digital labor ya. Dalam artian siapa yang di atasnya? Ya ini kan kapitalis ya dari YouTube itu kan. Nah itu kan sebenarnya memang kemudian sekarang ini secara nggak langsung kalau kita kritisin, memang kita dihadapkan pada banyak ya seperti halnya tanpa istilahnya waktu bekerja itu bisa jauh lebih lama dibanding istilahnya yang seharusnya gitu ya. Sekarang kan apalagi banyak yang istilahnya freelance ini atau malah justru pekerja seni atau mungkin juga bisa juga banyak ya yang bekerja di dunia digital. Itu kan malah kerjanya kadang malah istilahnya ya malam gitu ya, malam sampai full, tapi nanti sebenarnya dia hanya mendapat sedikit keuntungan yang banyak malah dari ya YouTube atau mungkin ya ini ya. Jadi itu sebenarnya memang konteks hari ini juga berdampak hal seperti itu, dan termasuk kalau itu kaitannya dengan yang digital labor gitu ya. Misalkan mahasiswa dosen di dalam kampus itu pun kan sebenarnya juga ketika pembelajaran daring atau mungkin juga bekerja daring itu hampir malah justru memangkas waktu yang lebih lama. Kita mengakibatkan bekerja itu juga lebih lama. Apalagi ada WhatsApp group misalkan ya, yang itu tidak hanya sebagai percakapan
santai juga itu sebuah pekerjaan. Nah, kadang kan, ketika malam-malam jam 12 malam masih ada ya tugas atau mungkin pekerjaan yang diinfokan, itu kan sebenarnya memang akhirnya tidak bisa membatasi hal seperti itu ya, karena memang WFH gitu kan, bekerja di rumah, tapi justru tidak jelas durasi waktunya itu, gitu ya. Makanya itu sebenarnya Rumah gitu ya. sekali lagi memang, pada akhirnya ya iya, pada akhirnya itu juga mendorong, apa namanya, robot pekerja kita seperti, eee, ya semakin kutub inersia itu ya, semakin inersia itu bisa dikatakan begini loh, berdiam diri, tapi segala simbol-simbol termasuk pekerjaan itu ya, itu mengitari kita. Simbol-simbol itu yang kemudian mengontrol kita sebenarnya kalau kita mengkritisi itu. Kita menjadi, seperti ketika orang akhirnya lebih banyak berbelanja. Coba kita misalkan juga lihat atau kita refleksi diri sendirilah. Istilahnya seberapa besar kita bisa misalkan membuka Instagram. Itu kan nanti kan ada iklan-iklan ya biasanya ya. Kita buka Instagram ada iklan-iklan. Nah, seberapa kita bisa untuk produktivitas lah, seberapa besar? Apakah itu hanya untuk hiburan ataukah itu justru juga untuk konsumtif? Misalkan kita lihat, Agenda Solo misalkan buka, terus kemudian apakah kita memang membuka Agenda Solo itu untuk mencari informasi ataukah mencari kuliner? Nah, itu kan, ada hal-hal yang mungkin istilahnya, bisa jadi waktu senggang itu juga jadi mengontrol kita untuk lebih banyak, konsumtifnya gitu. Nah, Gitu, Karis. kalau kita sebagai orang sosial, Mbak, apalagi kita sosiolog gitu, kan kita lebih sering menemui atau lebih sering ngobrol, berdiskusi tentang bagaimana orang-orang itu saling berinteraksi gitu ya, Mbak. Tapi dari tadi tentang screen time ini kan kita sama sekali tidak menemukan bentuk interaksi antar satu dengan yang lainnya kayak gitu, Mbak. Jadi emang berkaitan langsung dengan apa ya? Ya terkait dengan produktivitas saja gitu loh. Tapi antar manusia dan manusia yang lainnya sepertinya jadi sangat hampir tidak ada seperti itu ya, Mbak. Ya. Iya, iya benar sekali ya, saya sepakat. Ketika kita misalkan memang ini efektif ya, ketika kita, belajar, mungkin bekerja, itu dengan bisa di mana saja lah istilahnya kan budaya seperti itu. Tetapi sebenarnya ada yang hilang. Apa itu yang hilang? Interaksi, ikatan, emosional ya, dalam artian, kita tidak bisa kemudian merasakan di dalam misalnya satu ruangan gitu ya, kita bisa merasakan apa namanya, interaksi secara benar-benar sosial begitu dibanding dengan yang termediasi, interaksi yang kita termediasi sebuah apa namanya, gadget itu tuh memang terasa sekali. Misalkan juga kita bisa lihat, apa namanya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, gampangnya seperti itu ya. Kita bisa, rasakan, misalkan dalam pembelajaran ketika kita tatap muka, kita bisa melihat, bisa mengelola gitu ya, mengelola kelas, mereka sedang melakukan apa, mereka sedang berpikir ataukah sedang tidur gitu kan, lebih bisa terkelola dengan, apa namanya, baik gitu ya. Tapi kalau dengan daring seperti ini kita tidak bisa, bahkan kita tidak bisa mengenali. Padahal kunci di dalam sebuah interaksi yang kita misalkan semakin, apa ya, semakin, interaksi itu semakin kuat, itu kan sebenarnya kuncinya adalah mengenal ya. Iya. Mengenal dalam artian, apa namanya, mengetahui gitu ya, kita bisa, memposisikan bagaimana sebenarnya interaksi yang simbolik nih, yang ibaratnya yang kita dengan sekedar, apa namanya, menepuk pundak gitu, bagaimana kabarnya, atau berjabat tangan gitu ya. Sekarang kan budaya sudah berbeda. Iya. Kita, sudah dianggap berjabat tangan itu sudah bukan lagi sebuah bentuk interaksi yang sekarang ini kan karena pandemi ini. Nah, itu saya rasa itu juga sangat, apa namanya, berbeda ya, sangat, berdampak sekali ya untuk, bagaimana kita berinteraksi, begitu, Kalis. Nah, Mbak, kira-kira
kan balik lagi ya, kita nggak tahu apakah pandemi ini akan segera berakhir atau tidak gitu ya, Mbak. Nah, otomatis kita masih akan selalu menggunakan atau kita masih akan selalu bertemu dengan perilaku screen time tadi ya, Mbak. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita akhirnya beradaptasi, kemudian tetap melakukan interaksi atau tetap ya kayak gini ya, Mbak, bertemu tatap muka seperti ini meskipun lewat online gitu ya, atau meskipun daring gitu. Bisa nggak sih, Mbak, seperti itu? Atau sampai akhir nanti pun kita akan tetap jadi pasif gitu, sama-sama pasif seperti itu. Ya, oke, pertanyaan bagus sekali. Menurut di dalam perspektif ya, kalau dikaji secara sosiologis, bagaimana kemudian persoalan screen time ini. Sebenarnya kan memang screen time itu memang persoalan yang tanpa pandemi pun juga ada, dalam pengertian misalkan generasi-generasi Z yang ibaratnya lahir sudah tahu orang tuanya sudah langsung mendengar memberikan HP segala macam ya, begitu istilahnya memang sudah terbiasa lah dengan digital gitu ya. Tapi kan ini karena pandemi berdampak ya, sehingga bahkan semua generasi, mau itu baby boomer, mau itu yang generasi milenial apalagi ya, itu malah justru didorong untuk kemudian mereka harus lebih banyak, lebih tinggi melakukan screen time itu. Bisa dibandingkan lah teman-teman misalkan di aplikasi ya, aplikasi HP itu kan ada aplikasi screen time tuh. Bisa dilihat apakah ada perubahan antara sebelum dan sudah gitu ya. Tentunya pasti lebih tinggi ya, karena sekarang kan akhirnya juga pola-pola komunikasi itu juga lewat media seperti itu kan, lewat digital gitu kan. Dan itu memang pada akhirnya memang yang kalau misalkan mengambil dari Sherry Turkle itu kan menyebabkan akhirnya alone together, bersama-sama tapi sendiri gitu kan. Itu kan sudah biasa terjadi gitu ya. Meskipun kita ke kampus, ke tempat-tempat umum gitu ya, ruang publik, tapi belum tentu kita bisa memang benar-benar berinteraksi secara utuh gitu ya, tapi malah justru dengan orang yang jauh gitu kan, seperti itu. Itu memang sebuah pola, tetapi memang pada akhirnya pandemi ini akhirnya juga mendorong nih yang generasi yang baby boomer, ibaratnya orang tua kita gitu ya, orang tua kita mungkin yang istilahnya yang berada di generasi yang istilahnya lebih tinggi dari kita itu kan istilahnya memang pada akhirnya juga didorong ke situ kan, dan pada akhirnya orang sekarang mungkin juga pergeseran tidak lagi, kalau dulu kita masih bisa melihat rumah-rumah itu berkumpul karena adanya televisi misalkan ya, keluarga itu bisa intim karena ada televisi, tapi sekarang kan TV pun bisa diakses dengan gadget ya, dengan gadget mau lihat apa, jadi akses sendiri-sendiri ya, bapaknya sukanya apa, ibunya sukanya apa, anaknya sukanya apa, kan nggak ketemu. Kalau dulu kan maksudnya masih ada rebutan gitu, bapaknya suka tinju gitu ya, anaknya pengennya nontonnya yang kartun, ibunya pengennya sinetron misalnya gitu kan, tapi kan itu sebuah emosi yang akhirnya lambat laun itu hilang gitu ya. Nah, pandemi ini saya kira juga malah justru makin mendorong orang-orang yang dulunya tidak terbiasa gitu ya dengan kemudian berinteraksi seperti ini tuh malah jadi terbiasa juga mau tidak mau gitu ya. Jadinya mungkin tidak untuk semua orang ya, tidak untuk itu makanya sebenarnya kontrol screen time itu perlu dalam artian terutama untuk generasi Z, dalam artian begini, sejauh mana mereka bisa mengontrol ya, maksudnya kan karena mereka masih belum dewasa, masih belum matang ya secara baik mereka ini ya masih berkembang. Nah, sosialisasi peran keluarga, ini juga perlu untuk mengontrol screen time agar tidak mengarah pada hal yang sifatnya adalah bukan sebuah produktivitas begitu. Saya kira begitu Kalis ya. Iya, oke Mbak Din. Menarik sekali ya Mbak bahasan tentang
screen time ini tadi karena memang sangat berkaitan, sangat bersinggungan dengan kondisi kita saat ini, entah itu anak-anak, mulai dari anak-anak sampai mahasiswa, orang dewasa, orang tua pun bahkan juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu ya Mbak. Dan terutama harapannya adalah meskipun kita dihadapkan dengan kondisi yang serba online seperti ini, untuk seluruh ya semua aja semua apa namanya semua kalangan ya Mbak untuk bisa melakukan kontrol diri sehingga tetap mengedepankan interaksi dan juga kondisi sosial kita seperti sebelumnya seperti itu ya Mbak ya. Kalau misalkan anak-anak bisa didukung oleh orang tua, kontrol dari orang tua, terus untuk generasi Z, terutama Halis juga masuk generasi Z ya Mbak ya, untuk bisa introspeksi terutama teman-teman yang ada di teman-teman mahasiswa di rumpun sosial, di mana mereka seharusnya bisa mempertahankan kondisi sosial yang seperti biasanya kayak gitu ya Mbak ya. Iya, memang kalau di pandemi seperti ini memang peran keluarga menjadi sangat penting ya. Iya, betul. Kan jadi beban semuanya apalagi di rumah. Jadi kan malah justru ini bisa dikuatkan gitu kan ya Kalis untuk bagaimana kemudian peran keluarga ini ketahanan di dalam bagaimana mereka termasuk dalam hal kontrol gadget ini itu kan malah jadi justru semakin bisa berperan banyak gitu kan. Itu saya kira malah jadi potensi kesempatan untuk memperbaiki mulai dari hal terkecil dari keluarga, dari lembaga sosial terkecil gitu ya, itu keluarga itu kan. Makanya kalau misalkan ditarik sebenarnya memang ini justru menjadi sebuah peluang bagi ketahanan keluarga nih gitu untuk bisa mengontrol anak-anaknya, mengurangi screen time gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke. Mbak Adin, terima kasih sekali pada hari ini kita udah ngobrol banyak banget, terutama tentang pandemi dan juga efek atau dampaknya terhadap kondisi interaksi orang-orang pada saat ini gitu ya. Terima kasih sekali Mbak, semoga sehat selalu Mbak Adin dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.